Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini bersama saya, Imam Fawaid. Saudara pasangan suami istri di Mojokerto menjadi korban penganiayaan tetangganya hingga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian dipicu cekcok terkait taman jalan depan rumah. Pasangan suami istri di Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri Minggu siang. Akibatnya korban Restu Juwono dan Teresia langsung dilarikan ke RSUD Kota Mojokerto karena menderita luka parah. Penganiayaan berawal saat Restu terlibat cekcok dengan Sutomo tetangganya terkait taman jalan depan rumah. Karena kesal, Sutomo lalu menyerang dan memukul kepala Restu dari belakang menggunakan linggis. Bahkan Teresia yang berniat melerai ikut menjadi sasaran amukan pelaku. Pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi di rumahnya akhirnya ditangkap polisi. Kasus penganiayaan ini masih ditangani Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pelaku perusakan rumah penampungan imigrasi di Rumah Susun Geraha Puspa Agro Sidoarjo dipastikan bukan pengungsi Rohingya. Pasalnya saat kejadian para pengungsi Rohingya sedang tidak ada di tempat. Dari video amatir yang beredar menyudutkan pelaku perusakan fasilitas di rumah penampungan imigran Geraha Purpa Agro dilakukan oleh para pengungsi dari Rohingya. Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Subseksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya yang mewakili Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Wahyu Triwibowo. Menurutnya, dari total 129 orang yang mendiami rusun ini, 5 orang diantaranya merupakan pengungsi Rohingya yang saat itu tidak ada di tempat. Pada dasarnya sejak kejadian itu malam itu dari teman-teman kepolisian setempat juga sudah mengkondisikan lokasi. Sudah malam itu juga begitu sebelum nyala itu sebenarnya mereka sudah membubarkan diri dan sudah mulai kondusif sejak malam itu. Cuman memang puing-puing bekas pengerusakan itu yang masih berserakan. Tapi pada hari ini semua sudah diperbaiki. Tinggal menunggu pembelian kaca sebenarnya dari manajemen tadi demikian. Teknisi-teknisinya juga sudah mulai bekerja. Pak, itu apa benar sih yang melakukan etnis Rohingya gitu, Pak? Bukan, bukan. Itu dari teman-teman pengungsi yang lain. Gitu. Karena Rohingya hanya 5 dan 5 orang. Kami yakin itu bukan yang bersangkutan. Hal tersebut diperkuat oleh kesaksian salah satu pengungsi Rohingya yang mengatakan bahwa ia bersama 4 temannya saat kejadian berlangsung berada di luar untuk mencari sumber listrik. Kalau itu kan saya dengar itu terjadinya itu pagi gitu. Terus pagi saya turun di bawah, saya lihat semua kayak hancur gitu. Terus saya ada beberapa orang dari Afghanistan, dari yang Somalia, Sudan itu saya tanya, ini siapa yang bikin, siapa yang lakukan? Mereka bilang nggak tahu mereka. Terus saya tuh tanya sama satpam juga. Pas satpam itu bilang mereka juga nggak tahu. Soalnya waktu itu masih gelap gitu karena lampunya belum nyala. Soalnya memang dari kemarin itu sampai hampir 20 jam lebih lampunya nggak nyala. Tapi saya juga nggak ada masalah kalau lampu mati atau gimana, memang itu biasa di sini. Kerusakan yang dipicu oleh terputusnya aliran listrik pada Jumat lalu kini sudah diperbaiki oleh pengelola rusun Puspa Agro. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, warga di Magetan menangkap ular piton sepanjang 5 meter yang berkeliaran di kampung. Hewan buas ini ditangkap usai memakan ayam di peternakan warga. Ular piton sepanjang 5 meter ditangkap di kandang ayam milik Sukamto, 40 tahun, warga desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Penangkapan dilakukan dengan alat seadanya, apalagi ular sudah tidak bisa bergerak karena habis memangsa beberapa ayam di kandang. Sudah 4 kali ular sejenis memangsa ayam petelur milik Sukamto, bahkan peternak lainnya juga mengalami hal serupa. Penangkapan ular ini bermula ketika pemilik ternak melakukan pengecekan kandang. Saat mengetahui ada ular, Sukamto meminta bantuan warga untuk menangkapnya. Ya kan, akhirnya tangkap, masukin karung, Udah makan berapa ayam lagi? banyak. Kalau dari yang pertama sampai sekarang udah banyak. Udah berapa kali masih bisa, Sir?
4 kali. 4 kali ini. 4 kali. Gede-gede tapi semua, Mas? ketangkap gede-gede semua. Yang pertama malah lebih besar daripada itu. Oh, kalau ini Yang panjangnya pertama. sampai berapa meter? Ini panjangnya 5 meteran. Jenisnya Yang apa, terakhir. Mas? Jenisnya ular apa itu? Kalau bahasa Indonesia piton lah mungkin itu. Rencananya ular ini akan diserahkan ke pecinta reptil karena warga tidak ada yang mau merawatnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Pabean Surabaya mencapai Rp85.000 per kilogram. Naiknya harga cabai rawit menurut pedagang lantaran keterlambatan pasokan dari daerah. Harga cabai rawit di pasar Pabean Surabaya terus mengalami kenaikan dari semula Rp60.000 per kilogram, kini tembus Rp85.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini lantaran terlambatnya pasokan dari daerah, diduga akibat banyak petani cabai gagal panen. Bu, harga cabai sekarang gimana, Bu? Harga cabai sekarang naik daun. Naik ya? Nanjak harganya. Berapa, Bu? 80. 80. Itu Ya, mulai sampai kapan? 100. Yang 82 hari, yang kemarin lusa 100.000. Berarti turun sekarang ya? Ya. Sekarang turun? Ya, agak turun. Jadi berapa? 80 sampai 85. 85. Faktor apa nih kok sampai kemarin naik? Kering. Kekeringan. Iya, itu apa? Buahnya itu jatuh. Tak hanya cabai rawit, saat ini beberapa harga kebutuhan dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat juga naik. Harga bawang merah dari Rp20.000 naik jadi Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp25.000 naik jadi Rp32.000 per kilogram. Tomat dari Rp17.000 naik jadi Rp20.000 per kilogram. Akibat naiknya harga kebutuhan dapur, masyarakat kini mulai resah lantaran biaya belanja sehari-hari naik. Beli bahan-bahan untuk masak ini buat apa, Pak? Warung apa? Warung. Sekarang harganya gimana, Pak? Oh, sekarang melonjak terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Mengeluh. Contohnya seperti harga apa yang mahal itu? Semuanya mahal lah, Dek. Kalau cabai gimana? Ya, bagi saya loh ini, mengeluh. Orang kecil. Mahal cabai sekarang? Semuanya mahal. Masyarakat meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan dapur dengan menggelar operasi pasar dan mensubsidi biaya angkut dari petani. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Pria di Jombang sukses menjadi perajin patung berbahan akar pohon jati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.